Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, kenikmatan dan pemberian yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Hingga pada hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat keimanan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, serta nikmat belajar dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, semakin bertambah lagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, dan semakin bertambah pula keimanan dan juga ketakwaan kita. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan pertama dalam pelajaran fikih. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasannya fikih itu adalah pembelajaran yang membahas tentang hukum ibadah dan juga hukum muamalah, serta bagaimana tata cara yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam mengerjakan ibadah atau dalam bermuamalah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita dalam menjalani ibadah, agar kita dalam menjalani muamalah, maka akan mendatangkan maslahat dan juga kebaikan, dan bisa mencegah yang namanya mudarat. Kenapa? Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi pastinya mendatangkan manfaat dan akan mencegah yang namanya mudarat. Berbeda kalau kita malah mengikuti apa yang kita pahami dan menurut kita benar. Bisa jadi apa yang menurut kita benar ternyata malah mendatangkan mudarat, bukan malah mendatangkan manfaat. Alangkah baiknya jika suatu amalan, baik itu ibadah atau muamalah, kita tinggal mencontoh apa yang sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti baik. Kan lebih nikmat, lebih mudah, lebih gampang. Ibaratnya kita tinggal copy paste. Ibaratnya kita tinggal copy paste saja apa yang sudah dicontohkan Nabi. Maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, inilah dia pentingnya belajar ilmu fikih. Jadi kita tahu, sehingga kita mengamalkan suatu ibadah, suatu muamalah berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan dengan perasaan kita. Dan sesuatu yang diamalkan berdasarkan dengan ilmu itu lebih pasti, lebih aman, dan jauh lebih baik. Taib, ahibati fillah. Di sini kitab pertama dalam kitab ibadah yang akan dibahas dalam pelajaran fikih
adalah kitab Toharoh. Adalah kitab Toharoh. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, loh kok kenapa pembahasan yang pertama kok tentang Toharoh? Kenapa bukan tentang sholat? Bukankah ibadah sholat itu ibadah yang paling utama dalam Islam? Bahkan semua ibadah tidak akan ada nilainya kecuali bila sholatnya baik dan benar. Dan bukankah Nabi SAW juga telah menyampaikan bahwa ibadah pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah ibadah sholat? Kenapa kitab fikih, pembelajaran fikih kok diawalinya bukan dengan sholat dulu tapi dengan toharoh? Nah, ini alasannya, ahibati fillah. Alasan kenapa pembahasan fikih yang pertama adalah toharoh kok bukan sholat adalah karena sholat itu pun tidak akan sah kalau tidak bertoharoh dulu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila dia dalam keadaan hadas sampai dia bersuci dulu. Sholat ibadah yang utama, sholat ibadah yang penting, sholat yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa ta'ala mintai pertanggungjawaban. Tapi sholat tidak sah kalau kita tidak bertoharoh. Kalau toharoh kita tidak benar, itu juga akan berdampak pada tidak sahnya sholat. Nah, karena alasan inilah pembahasan pertama dalam fikih bukan sholat, tapi pendahulunya sholat. Apa pendahulunya sholat? Yaitu toharoh. Toharoh dulu yang benar, baru sholatnya juga akan ikut benar. Nabi SAW pernah memimpin sholat berjamaah. Kemudian Nabi SAW sulit untuk konsentrasi. Dan ketika Nabi SAW selesai sholat, Nabi menghadap kepada para sahabatnya dan bertanya siapa yang wudunya nggak benar, wudunya ngasal. Lalu Nabi SAW memerintahkan kalau wudu harus wudu yang benar, wudunya yang serius, wudunya yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena wudu yang benar akan memudahkan seseorang untuk sholat dengan benar. Siapa yang selama ini ketika sholat merasa sulit untuk khusyuk? Siapa yang selama ini ketika sholat sulit untuk konsentrasi? Boleh jadi ya, sebab yang menjadikan dia sulit untuk sholat dengan khusyuk dan konsentrasi adalah karena dia ketika toharoh, ketika berwudu, wudunya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini dia alasan yang menjadikan toharoh itu adalah pembahasan pertama dalam ilmu fikih. Karena sholat tidak menjadi sah kalau toharohnya tidak benar. Baik, ahibati fillah, kita akan baca keterangan penulis berkaitan dengan toharoh. Beliau berkata, awalan kitabut taharati. Pembahasan pertama adalah kitab taharah. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan bersuci. Wa yashtamilu ala asyrati abwabin. Kitab taharah ini itu mencakup 10 bab. Oleh karena itu perhatikan. Al-babul awwalu, bab yang pertama fi ahkamit taharati wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama dari kitab taharah ini membahas tentang bersuci, air, dan pada bab pertama ini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Baik. Ya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama fi ta'rifi bit taharati, pengertian taharah, wa bayanu ahamiyatiha, dan keterangan pentingnya taharah.
wa aqsamiha, dan juga macam-macam toharoh. Pembahasan pertamanya tentang pengertian toharoh, terus pentingnya toharoh, dan macam-macam toharoh. Al-awwalu ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Yang pertama, pentingnya toharoh dan macam-macam toharoh. At-taharatu hiya miftahus salat wa akadu syurutiha wa syartu la budda an yataqaddam alal masyrut. Taharah itu merupakan kuncinya sholat dan syarat yang paling ditekankan dalam sholat. Syarat yang paling penting dalam sholat adalah taharah. Dan syarat adalah perkara yang harus lebih dulu dikerjakan ketimbang yang disyaratkan. Sholat mensyaratkan taharah. Maka mana dulu yang dikerjakan? Sholatnya dulu apa taharah? Ya taharah dulu, baru syarat, ya baru sholatnya. Sebagaimana kalau misalnya kita ingin mendaftar ke suatu sekolah, syaratnya adalah ini. Nah, mana dulu yang harus kita lakukan? Daftar dulu, apa syaratnya dipenuhi dulu? Tentunya yang kita akan lakukan adalah memenuhi syarat itu lebih dahulu, baru kita datang untuk mengajukan pendaftaran. Sama seperti sholat. Sholat itu syaratnya adalah toharoh. Berarti toharoh dulu dilaksanakan, kemudian baru sholatnya. Sekali lagi, ya, kenapa sih toharoh itu penting? Toharoh itu penting karena kunci sahnya sholat ada pada toharoh. Karena toharoh merupakan syarat yang paling ditekankan dalam sholat. Wa taharatu ala qismain, dan taharah itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Macam yang pertama disebut dengan taharah maknawiyah. Disebut dengan taharah maknawi, yaitu mensucikan hati dari perbuatan syirik, dari kemaksiatan, dan dari segala hal yang dapat merusak hati, yang dapat menghitamkan hati, yang dapat mengunci hati. Itu namanya taharah maknawi. Taharah maknawi artinya kita mensucikan hati dari kemaksiatan, dari perbuatan syirik, dari dosa-dosa, dari kemunafikan, dan segala hal yang bisa membuat hati seorang manusia rusak. Wahia ahammu min taharatil badani wala yumkinu an tatahaqqaq taharatul badani ma'a wujudi najasus syirki. Ma'a wujudi najasis syirki. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Taharah maknawi ini penting, bahkan lebih penting dari taharah macam yang kedua. Taharah maknawi ini lebih penting daripada taharah badan. Kesucian hati lebih penting daripada kesucian lahiriah. Kesucian batin lebih utama daripada kesucian lahiriah. Kenapa? Karena perlu kita pahami, kesucian lahiriah itu tidak akan pernah ada kalau batinnya najis. Apa itu batin yang najis? Batin yang masih berbuat syirik kepada Allah, batin yang masih berbuat kekufuran kepada Allah. Sekali lagi, tidak akan mungkin terwujud kesucian lahiriah kalau batinnya masih belum suci. Nggak akan terwujud kesucian lahiriah kalau batinnya masih berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.
Al-qismu tsani, macam yang kedua, at-taharatul hissiyatu. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyati. Macam yang kedua disebut dengan taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Dan penjelasan tentang taharah hissiyah akan datang berikut ini, ya, selanjutnya nih. Tsani, ta'rifuha. Yang kedua, pengertian taharah. Wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu minal aktsar. Taharah secara bahasa artinya adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran. Membersihkan dan mensucikan dari kotoran. Bersih dan suci dari kotoran. Bisa juga seperti itu. Intinya bersih. Taharah itu artinya bersih. Sedangkan secara istilah, ya, yang dimaksud dengan taharah dalam fikih adalah menghilangkan hadas dan juga menghilangkan khobas. Menghilangkan hadas dan menghilangkan khobas. Apa itu hadas? Hadas adalah kondisi di mana seseorang nggak boleh sholat. Contoh, orang yang habis kentut, orang yang habis buang air besar, orang yang habis buang air kecil, orang yang habis tertidur lelap, maka dia dalam keadaan hadas. Kalau dia dalam keadaan hadas, maka dia nggak boleh melaksanakan sholat. Terus bagaimana cara menghilangkan hadas? Kan dibahas. Adapun khobas, khobas itu artinya najis. Ya, khobas itu artinya najis yang harus kita hindarkan dan harus kita bersihkan. Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan hadas? Wal muradu birtifa'il hadathi izalatul wasfil mani'i minas salati bisti'malil ma' fi jami'il badani in kana al hadatsu akbar. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dadil wudu'i biniyatin. Wa in faqadal ma'u aw ajiza anhu istamala ma yanubu anhu wa huwa turab ala sifatil ma'muri biha syar'an. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammumi. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah dengan menggunakan air ke seluruh anggota tubuh dari kepala sampai kaki. Itu kalau hadasnya disebut dengan hadas akbar. Kalau hadasnya akbar, maka menggunakan air diguyur dari kepala sampai kaki. Tapi kalau hadasnya disebut dengan hadas kecil, maka penggunaan airnya nggak harus dari atas kepala sampai kaki, tapi cukup, ya, mengalirkan air membasuh anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu, yaitu wajah, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu kalau hadasnya kecil. Sekali lagi Ustadz ulang agar kalian memahami. Hadas itu adalah kondisi, keadaan di mana seseorang nggak boleh sholat. Dan hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Dua-duanya itu nggak membolehkan seseorang untuk sholat. Kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Bahkan orang yang sholat bisa berdosa malahan. Penyebabnya apa? Ya, kalau hadas besar itu disebabkan seperti orang yang haid. Kalau dia habis haid, maka dia hadas besar. Orang yang mimpi basah, dia hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar bagaimana? Mandi. Maka akan hilang hadas besarnya. Kalau hadas kecil diakibatkan oleh apa? Buang angin, buang air besar, buang air kecil, tidur terlelap. Cara menghilangkan bagaimana? Cukup dengan berwudu. Baik, itu dia. Jika seseorang tidak mampu menggunakan air,
maka dia bisa menggunakan sesuatu yang menggantikan air. Apa itu? Sesuatu yang menggantikan air adalah turab, debu. Bisa menggunakan debu. Bagaimana caranya? Insya Allah akan dibahas pada bab tayammum. Wal muradu bizawalil khabathi ay zawalun najasati minal badani wath thawbi wal makan. Perhatikan ya. Adapun menghilangkan khobath artinya adalah menghilangkan najis, membersihkan najis. Dari mana najisnya dibersihkan? Bisa dari badan yang terkena najis, bisa pada pakaian yang terkena najis, atau pada tempat yang ada najisnya. Itu semua harus kita bersihkan sampai najisnya hilang. Ini dia pengertian dari toharoh secara istilah. Menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kalau kita sudah menghilangkan hadas, kita juga menghilangkan najis, maka kita dalam keadaan taharah. Fataharatul hissiyatu ala nau'aini. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badani wa taharatu khabatsin wa takunu fil badani wa thawbi wal makani. Taharah hissiyah itu ada dua macam. Taharah hissiyah ada dua macam. Ada taharah pada badan atau taharah untuk menghilangkan hadas. Sekali lagi, taharah hissiyah ada dua macam. Yang pertama, taharah untuk menghilangkan hadas. Taharah untuk menghilangkan hadas ini kaitannya sama kondisi badan aja, pada keadaan saja. Taharah hadas kaitannya dengan keadaan dan kondisi. Kemudian macam yang kedua dari taharah hissiyah adalah taharah khobath, taharah untuk menghilangkan najis. Dan taharah untuk menghilangkan najis itu kaitannya pada tiga hal. Karena najis bisa terkena badan, bisa terkena pada pakaian, bisa terkena pada tempat. Dengan bahasa mudahnya ya ikhwan, taharah hissiyah terbagi menjadi dua. Taharah untuk menghilangkan hadas, yaitu membuat kondisi seseorang boleh untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, taharah untuk menghilangkan najis, menghilangkan najis dari tubuh, dari pakaian, dan juga dari tempat. Ini dia dua macam taharah hissiyah. Wal hadatsu ala nau'ain. Hadatsu asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu', wa hadatsu akbar wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Dari penjelasan yang tadi sudah kita sampaikan, maka kita memahami bahwasannya hadas adalah kondisi di mana seseorang nggak boleh sholat. Dan hadas itu tadi ada dua ya, perhatikan, hadas ada dua. Ada hadas kecil, di mana cara menghilangkannya dengan cara berwudu, dan ada hadas besar, di mana cara menghilangkannya dengan cara mandi. Wal khabath ala salah satu anwa'in. Sedangkan najis ada tiga macam. Perhatikan, najis ada tiga macam. Khabath yajibu ghusluhu, khabath yajibu nadhuhu, wa khabath yajibu mashuhu. Najis terbagi menjadi tiga macam dilihat dari cara membersihkannya. Yang pertama, najis yang cara membersihkannya cukup dengan dicipratkan, itu sudah bersih. Yang kedua, ada najis yang cara membersihkannya harus dicuci, dikucek, disikat. Dan yang ketiga, ada najis yang cara membersihkannya dengan cara diusap aja, itu sudah bersih. Ini dia ya, perhatikan. Lalu al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharata. Air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci? Air yang bagaimana? Apakah semua air bisa digunakan buat bersuci atau hanya air tertentu saja? Perhatikan,
At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Bersuci itu membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Bersuci itu membutuhkan sesuatu yang digunakan. Karena bersuci itu nggak bisa langsung ya secara instan. Kayak orang sulap, celing langsung suci, enggak. Tapi harus melakukan tindakan, harus melakukan perbuatan di mana tindakan dan perbuatan itu membutuhkan sesuatu. Apa sesuatu yang digunakan dalam bersuci? Sesuatu yang digunakan untuk bersuci, ya, membersihkan hadas dan membersihkan najis adalah air. Ya, air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah wal ma'ut tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang disebut dengan air tahur saja. Oh, berarti nggak semua air bisa digunakan untuk bersuci ya? Iya, hanya air yang disebut sebagai air tahur saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu air tahur? Wa huwa tahiru fi dzatihil mutahhiru li ghairihi. Air itu suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi. Coba Ustadz tanya, apakah semua air bisa digunakan untuk berwudu? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Enggak semua air bisa digunakan untuk berwudu. Enggak semua air. Makanya ini dia semakin ya jelas bagi kita bahwa enggak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tahur. Air yang tahur. Air yang tahur itu adalah airnya sendiri suci dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Itu air yang bagaimana? Air yang tahur itu adalah al-baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha, sawaun kana nazilan minas sama'i kal matari wadzubi salji wal barat au jariyan fil ardi kama il anhari wal uyuni wal abari wal bihar. Air yang tahur itu air yang masih pada aslinya. Air yang masih murni. Air yang masih pada kondisi aslinya, belum berubah. Ya. Baik dia itu turun dari langit seperti air hujan, salju atau embun, atau air yang mengalir di bumi seperti sungai, mata air, sumur, atau lautan. Berarti kalau kita sebutkan secara keseluruhan ada air hujan, salju. Salju kalau dipanasin nanti jadi cair ya. Kemudian embun, kemudian air sungai, kemudian air laut, mata air, dan air sumur. Ketujuh air ini kalau dia masih asli, masih murni seperti kondisinya, masih alami, maka dia disebut sebagai air yang tahur, air yang suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah warnanya belum berubah, baunya belum berubah, dan rasanya juga belum berubah. Air yang warna, bau, dan rasanya belum berubah maka dia air yang tahur. Contoh air sungai di perkampungan perdesaan, masih murni, masih bening, nggak berbau, rasanya juga nggak berubah, itu berarti air tahur. Tapi kalau sungai yang ada di perkotaan, mana airnya udah butek, kadang bau, boro-boro mau ngecap rasanya, ngedeketin aja udah nggak nyaman, nah, itu air udah nggak tahur lagi. Nah, pahami baik-baik. Kalau air hujan, salju, embun, air sungai, mata air, sumur, dan air laut kondisinya masih alami, maka dia masih disebut sebagai air yang tahur, air yang suci dan bisa mensucikan.
Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, Allah telah menurunkan dari langit untuk kalian air. Allah telah menurunkan air dari langit buat kalian untuk mensucikan kalian. Nah, air dari langit yang Allah turunkan itu tujuannya untuk mensucikan kita. Berarti airnya yang turun dari langit selama masih alami adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah menurunkan dari langit air untuk bersuci. Perhatikan, air untuk bersuci. Berarti air yang turun dari langit itu asalnya bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut belum berubah. Selama air tersebut masih alami. Kalau udah nggak alami, ya misalnya air laut atau air hujan ditampung, kemudian dibersihin, lalu dibikin kopi, kan udah tercampur, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal bar. Ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Nabi menyebutkan salju sama embun. Artinya apa? Salju dan embun bisa digunakan untuk bersuci. Karena Nabi berdoa dengan seperti itu. Seperti air hujan suci, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Salju dan embun suci, berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Waliqauli SAW an ma'il bahri. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda tentang air laut. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dan bangkai hewan laut boleh dimakan, berbeda dengan bangkai darat. Bangkai hewan darat nggak boleh dimakan karena najis. Tapi kalau bangkai hewan laut boleh untuk dikonsumsi selama masih layak. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'i kal khalli wal bensin wal asiri wal laimun wa ma syabaha dzalika liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba falau kanatit taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i linaqli adimil ma'i ilaihi lanaqala adimul ma'i ilaihi walam yunqal ila turab. Baik, perhatikan. Bersuci itu, toharoh itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan air. Air ya. Adapun benda cair yang lainnya, adapun benda cair selain air itu nggak bisa. Cuma bisa pakai air. Benda cair selain air nggak bisa. Apa contoh benda cair selain air? Seperti al-khal, cuka. Tahu ya cuka ya, yang asam. Kemudian bensin. Kemudian jus. Dan juga air lemon. Air kelapa. Dan yang semisal dengannya, cairan-cairan selain air itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti benda cair yang bisa digunakan untuk bersuci cuman air doang. Minyak, benda cair. Bensin, benda cair. Gas juga kalau dikumpulin kan bentuknya air. Itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum menggunakan debu. Penjelasannya, seandainya bersuci itu bisa menggunakan benda cair selain air, maka Allah tidak akan memerintahkan kita kalau nggak dapat air bertayamum, nggak mungkin. Pastinya Allah akan mengatakan kalau kamu nggak dapat air,
cari benda cair yang lainnya. Kan benda cair bukan cuma air doang. Ada minyak, ada bensin, ada cuka, ada air kelapa. Pakai air-air tersebut. Tapi Allah menyatakan dalam ayat, kalau nggak ada air, jangan cari benda cair yang lain, tapi pakai turab, pakai debu. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan kita kalau nggak nemu air pakainya debu. Berarti kalau pengen wudhu nggak ada air, maka nggak usah mencari benda cair yang lainnya. Seperti itu. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila tercampur dengan benda najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi thalathati rihihi aw ta'mihi aw launihi. Air jika telah tercampur dengan benda najis, kemudian merubah salah satu karakternya, ya, karakter air, merubah salah satu dari 3 karakter air. Apa 3 karakter air? Baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau salah satu karakter ini sudah berubah, fahuwa najasun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath sawaun kana kathiran aw qalilan. Kalau air telah tercampur najis dan sampai merubah salah satu dari 3 karakter air, maka air tersebut udah jadi najis, nggak suci lagi, sehingga nggak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau dipaksa tetap menggunakan air najis tersebut untuk bersuci, maka nggak bisa menghilangkan hadas dan juga nggak bisa menghilangkan najis. Nggak bisa. Ada orang ketika buang air kecil di kamar mandi, nggak sengaja air kencingnya masuk ke ember kecil. Mau embernya penuh kek, mau embernya sedikit kek, kalau sudah berubah salah satu dari 3 karakter air tadi, maka nggak boleh digunakan. Tapi airnya banyak mau sedikit nggak boleh kalau udah berubah. Karena air tersebut sudah menjadi najis. Amma in khalatathu najasatu wa lam taghayyar ahadu awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi wa amma in kana qalilan fayanjus wa la tahsulu taharatu bihi wa haddul ma'il katsiri ma balagha kullataini fa aktsar wal qalilu ma duna dzalika. Ya, jelas ya. Ini ada air suci terkena najis, kemudian berubah salah satu dari 3 karakter tadi. Itu air mau banyak mau sedikit, kalau berubah salah satu karakternya jadi najis, nggak bisa dipakai. Sekarang kondisi yang kedua, ada air tercampur najis. Air tercampur najis tapi nggak merubah salah satu tidak merubah salah satu dari 3 karakter air. Nggak berubah loh. Kalau yang tadi kan berubah ya. Kalau berubah, mau airnya banyak mau sedikit, maka najis. Ini sekarang kondisinya nggak berubah, tercampur najis tapi nggak berubah. Maka penjelasannya, kalau airnya banyak, maka airnya tetap dinyatakan suci dan boleh bersuci dengan air tersebut, karena airnya nggak berubah. Tapi kalau airnya sedikit, walaupun nggak berubah, maka airnya dianggap najis dan nggak boleh digunakan untuk bersuci. Air dibilang banyak itu gimana takarannya? Air dibilang banyak kalau airnya mencapai 2 kullah. Kalau udah mencapai 2 kullah, berarti airnya udah banyak. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu kira-kira 160,5 liter air. Ya, mohon maaf ada kekeliruan. Maksudnya
2 kulah itu adalah 270 liter air. Kalau air sudah mencapai 270 liter maka dianggap banyak. Kurang dari itu berarti dianggap sedikit airnya. 270 liter. Ya. Baik. Saya kasih kesimpulan. Jika air tercampur najis, kalau sampai merubah salah satu dari 3 karakter air, maka airnya dianggap najis. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya dianggap najis. Tapi kalau air yang tercampur dengan najis itu tidak sampai merubah salah satu dari 3 karakternya, dilihat dulu. Kalau airnya 270 liter atau lebih, maka airnya tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Kalau airnya kurang dari 270 liter, maka airnya najis dan nggak boleh digunakan untuk bersuci. Wa dalilu dzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Ini pertama nih, air itu suci. Selama nggak berubah salah satu dari 3 karakternya, maka dia suci. Wa haditsu bni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Jika air telah mencapai 270 liter, maka air itu adalah air yang suci, tidak mengandung najis. Tidak mengandung najis. Ini dia dasar yang menjadi hukum air apabila tercampur dengan benda najis. Taib. Al-mas'alatur rabi'ah. Pembahasan yang keempat, al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air yang tercampur dengan benda suci. Kayak gula, kayak garam, susu, sirup atau yang lainnya. Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun ka awraqil asjari aw sabun awil usnan awis sidr aw ghairi dzalika minal mawadit tahira walam yaghlib dzalikal mukhalid alaihi fasahi annahu tahurun yajuzu tatahur bihi minal hadathi wan najasati. Air jika tercampur dengan benda suci seperti dedaunan, seperti sabun atau usnan. Apa itu usnan? Baik. Usnan atau isnan itu merupakan tumbuhan dan digunakan untuk mencuci tangan. Ya, iya intinya sabun-sabun juga lah. Dan dia benda suci, namanya sabun ya benda suci. Kalau najis kita nggak mungkin gunakan untuk mencuci tangan. Jika air bercampur dengan benda suci dan belum merubah namanya, misalnya air kecampur sama teh, tapi tehnya belum mengalahkan air tersebut, ini masih disebut dengan air aja. Tapi kalau ketika tercampur teh dan merubah sehingga teh itu mengalahkan nama air tersebut, di mana air itu dipanggilnya bukan air lagi tapi dipanggilnya teh. Ya, bedakan ya. Juga misalnya susu. Ada air kecampur susu. Tapi susu itu belum mengalahkan nama air, masih dipanggil air. Maka kalau seperti itu, airnya masih dinyatakan sebagai air yang tohur, air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Falafdzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi faya ummu kullama'in la farqa bainal ma'il khalisi wal makhlut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 43. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian datang dari tempat buang air, atau kalian sehabis bersentuhan dengan perempuan, maksudnya berhubungan suami istri, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah kalian menggunakan debu, sapulah muka dan tangan kalian. Dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 43, Allah menyebutkan kata air dengan ungkapan ma yang bentuknya nakiroh. Dan nakiroh dalam ayat ini ada pada konteks peniadaan. Ini hukum nih dalam bahasa Arab. Kalau ada kata yang bentuknya nakiroh terdapat pada konteks penafian, peniadaan, maka kata yang nakiro ini mencakup semua. Air bentuknya umum, dia mencakup semua. Mencakup air yang masih murni, belum tercampur apa-apa, sama air yang telah tercampur tapi campurannya itu tidak mengalahkan nama air. Ayat ini menunjukkan air mau udah dicampur, selama nggak merubah namanya, apalagi air yang masih murni, maka air tersebut masih tauhur, bisa digunakan untuk bersuci. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam aliniswatil lati kumna bitajhiz ibnatihi iksilnaha talatan aw khamsan aw akthar min dalika in ra'aitunna bima'in wasidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada para perempuan yang memandikan putri Nabi SAW yang meninggal dunia. Kata Nabi SAW kepada para perempuan yang memandikan putri Nabi SAW, mandikanlah putriku ini sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu bila menurut kalian memang perlu. Dan gunakanlah air yang dicampur dengan daun bidara. Dan gunakanlah pada basuhan terakhir air yang dicampur dengan kapur barus atau sebagian dari kapur barus. Menunjukkan bisa digunakan, ya. Air yang telah tercampur selama campurannya itu belum mengalahkan nama air, itu masih dinyatakan suci. Air teh, maksudnya air tercampur sama teh, tapi masih disebut dengan air, belum disebut teh, maka air tersebut dinyatakan sebagai air tahur. Tapi kalau udah berubah, udah nggak tahur lagi, sudah nggak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, hukmul ma al-musta'mal fit taharah. Hukum air yang udah digunakan untuk wudu. Misalnya nih ada ember digunakan oleh ada ember digunakan untuk berwudu. Terus datang lagi orang yang lain ingin menggunakan air yang ada di ember tersebut untuk berwudu lagi. Boleh gak air itu digunakan secara berulang-ulang untuk bersuci? Pahami. Al-ma'ul musta'mal fit taharah kalma'il munfasal an a'dha'il mutawaddi wal muqtasil. Tahirun mutahhirun li ghairi ala sahih. Air musta'mal pada pembahasan taharah maksudnya itu seperti air yang digunakan oleh orang yang mandi atau orang yang berwudu. Ada bak, habis dipakai wudu, habis dipakai mandi, ada sisanya. Dan kan kemungkinan besar sisanya itu telah tercampuri dengan cipratan-cipratan air yang digunakan untuk mandi. Pas mandi guyur, kan airnya memancar gitu kan, memercik. Terus air yang mercik itu masuk ke dalam kolam sehingga mencampurinya. Atau yang digunakan untuk wudhu juga mungkin ada air yang ketika dibasuh ke muka, setelah dibasuh ke muka mental airnya ke bak lagi sehingga mencampuri air tersebut. Maka air yang ada di bak itu menjadi air yang mustakmal.
Itu maksudnya ya. Air mustakmal itu airnya suci dan dia masih bisa digunakan untuk bersuci menurut pendapat yang benar. Karena hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian berpendapat air mustakmal sudah nggak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tapi pendapat yang benar boleh. Dia boleh digunakan untuk bersuci, bisa untuk menghilangkan hadas dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalathati ar-raihatu wa ta'mul laun. Air yang telah digunakan untuk bersuci, dia masih suci, masih bisa digunakan untuk bersuci selama salah satu dari 3 karakter air tadi belum berubah. Selama salah satu dari 3 karakter air belum berubah, dia masih suci. Wa dalilu taharatihi, dan dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa nisa'uhu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal autari wa yaqtasiluna fil jifani wa mithlu hadza la yaslam min rashashi yaqa fil ma'i minal musta'mal. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban innal mu'mina la yanjus wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqadu tahuriyatuhu bi mujarrad mumasatuhu lahu. Perhatikan ahibati fillah. Dalilnya adalah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berwudu maka para sahabat itu hampir saling bunuh-bunuhan. Ini bukan bunuh-bunuhan beneran ya, tapi saling berlomba-lomba, pokoknya dulu-duluan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bekas wudunya Nabi. Ini Nabi ya, bukan orang lain loh. Ini Nabi. Setiap yang terlepas dari Nabi atau yang bersentuhan dengan Nabi kemudian terlepas, itu ada keberkahan di sana. Makanya para sahabat berebut. Dan Nabi SAW pernah menyiram ya, membasuh sahabat Jabir dengan bekas wudunya Nabi ketika si Jabir sakit. Seandainya bekas wudu itu najis, maka nggak mungkin Nabi melakukan hal itu. Dan juga karena Nabi dan para sahabatnya serta istri-istrinya dahulu mereka berwudu ya, dengan satu ember yang sama, satu gentong yang sama. Bahkan bukan cuma wudu, Nabi dan para sahabat juga suka mandi bareng dengan istrinya dengan ember dan gentong yang sama. Pastinya kalau seperti itu kan air yang ada di gentong kemungkinan besar akan tercampur dengan cipratan-cipratan air yang digunakan untuk mengguyur atau berwudu. Pasti itu tercampur. Dan Nabi melakukan, para sahabat juga melakukan. Dan ketika selesai, air yang sudah dipakai itu ya, yang masih sisa di gentong, masih sisa di ember, masih juga bisa digunakan untuk berwudu lagi. Itu artinya air mustakmal masih boleh digunakan untuk bersuci selama 3 karakter air tidak berubah salah satunya. Dan Nabi juga SAW pernah bersabda kepada Abi Hurairah, bahkan dia sedang junub, dia mandi, dia berwudu, kemudian airnya itu masih bisa digunakan untuk bersuci lagi. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Oleh karena itu air tetap suci dan gak akan hilang kesuciannya cuma gara-gara dipakai untuk berwudu atau untuk mandi. Kemudian ada sisanya. Selama, sekali lagi, selama warna, bau dan rasanya belum berubah, maka air tersebut masih sah untuk digunakan. Al-mas'alatus sadisatu, pembahasan yang ke-6. Asarul adami wa bahimatul an'am. Bekas minum orang atau bekas minum hewan. Bekas air minum yang tersisa masih bisa gak digunain untuk bersuci. As-su'ru, su'ru itu ma baqiya fil ina ba'da syurbi syarib minhu. Su'ru itu adalah sisa air minum. Fal adami tahwir.
wa su'ruhu thahir. Manusia itu suci, maka bekas minumnya juga suci. Sawaun kana musliman au kafiran, bahkan mau dia Islam mau dia kafir, bekas minumnya tetap suci. Wa kadzalikal junub wal haid, begitu pula orang yang dalam keadaan hadas. Mau dia lagi junub, mau dia dalam keadaan haid, kalau dia minum kemudian bekas minumnya masih ada, pengen digunain untuk berwudu, itu air masih suci. Tapi udah diminum sama orang haid, masih suci. Udah gitu orang haidnya kafir, tetap suci. Waqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang beriman itu tidak najis. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha kanat tashrubu minal ina'i wa hiya haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala maudhi'i fiha. Dan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah minum. Kemudian ada masih sisa air minumnya. Sama Nabi diambil. Kemudian Nabi meletakkan bibirnya Nabi di bekas Aisyah meletakkan bibirnya di wadah tersebut. Misalnya di sini, Nabi minumnya juga di situ. Coba bayangkan. Kalau seandainya bekas minum itu najis, nggak mungkin Nabi melakukannya. Manusia itu suci, bekas minumnya juga suci. Qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Amma ma la yu'kalu lahmu kasibai wal himar wa ghairiha fasahih anna su'ruha tahirun wa la yu'athiru fil ma'i wa bi khassa idza kana al ma'u katsiran. Dan ulama juga bersepakat bahwasanya bekas minum hewan, kalau hewannya hewan yang dimakan seperti ayam, kambing, sapi, onta, kuda, kalau hewannya hewan yang dimakan dagingnya, maka bekas minumnya itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Begitu pula kalau hewannya adalah hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, ya, kecuali babi dan anjing, dia najis. Contoh misalnya himar. Himar tuh keledai, itu kan nggak boleh dimakan. Terus hewan buas juga nggak boleh dimakan. Hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan, ya ini kecuali anjing dan babi. Hewan yang dagingnya nggak boleh dimakan, bekas minumnya juga suci, kecuali anjing dan babi, bekas minumnya adalah najis. Hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya seperti keledai, hewan buas, bekas minumnya itu suci. Apalagi kalau airnya banyak, itu lebih-lebih lagi tetap suci, kecuali bekas minum anjing dan babi, ya, kecuali mereka. Nah, dan juga diperhatikan, kecuali kalau telah berubah salah satu dari 3 karakter air. Misalnya sapi, ya, habis makan rumput mulutnya belepotan, kemudian dia minum, airnya tercampur dengan bekas ngunyahan rumput, berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya, maka sudah tidak menjadi air yang boleh digunakan untuk bersuci lagi karena telah berubah salah satu dari 3 karakter air. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Jika air yang bekas diminum itu sedikit terus berubah lagi salah satu dari 3 karakternya, maka airnya sudah menjadi najis, nggak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Wa dalilu dzalika al-haditsus sabiq. Dalilnya adalah hadis yang telah lalu. Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma'i wa ma yanubu minad dawabi was-sibai faqala idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ma'i innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat wa li annahu yashuqqu taharruzu minha fil ghalibi falau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya'i lakana fi dzalika masyaqqatun wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Dalilnya adalah, ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang air, ya, yang diminum oleh hewan. Ya, Nabi ditanya tentang kolam air yang diminum oleh hewan-hewan. Nabi bersabda, kalau air itu telah mencapai 2 kullah, maka air itu nggak mengandung najis. Dan Nabi SAW juga ditanya tentang kucing dan bekas minumnya kucing. Kata Nabi SAW, kucing itu nggak najis, dan kucing itu adalah hewan yang berkeliaran di antara kalian.
seandainya kita diperintahkan untuk menghindari kucing dan disuruh untuk mencuci setiap bekas jilatan kucing atau mencuci setiap bejana yang diminum oleh kucing, maka kita akan kesulitan, kerepotan, karena kucing itu banyak di mana-mana. Dan yang namanya kesulitan itu, ya, yang namanya kesulitan itu dihilangkan oleh agama Islam. Agama Islam itu mendatangkan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan. Maka yang sulit-sulit gak mungkin diperintahkan oleh Islam. Amma su'urul kalbi fa innahu najisun wa kadzalika khinzir. Adapun bekas minum anjing dan bekas minum babi itu najis. Amal kalbu fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahun nabi turab. Adapun najisnya anjing itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka cara membersihkan, mensucikan bejana itu ialah dicuci 7 kali. Dan cucian yang pertama harus menggunakan campuran tanah. Bayangin, nggak cukup cuci pakai air, pakai tanah. Ini najisnya najis berat. Wa amal khinzir falinajasatihi wa khubthihi wa qadharatihi qala Allah ta'ala fa innahu rijsun. Adapun babi, dia najis berdasarkan karena dia binatang memang yang jorok, binatang yang kotor, binatang yang buruk, binatang yang najis. Allah berfirman, sesungguhnya babi itu kotor. Ya, bahkan parahnya lagi babi itu, ya, kotoran sendiri pun dia makan lagi. Auzubillahi min zalik. Dan memakan daging hewan akan mewarisi tabiat hewan tersebut. Makanya Islam mengharamkan umatnya untuk memakan daging babi karena akan mewariskan sifatnya babi. A'udzubillahi min dzalik. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan di hari ini. Silakan dicatat dengan rapi ya, agar mudah untuk dimurojaah. Semangat dalam belajar, semoga Allah memberkahi kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.